Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah kepada hambanya. Allah yang Maha Pemurah akan selalu membuka pintu kebaikan untuk hamba-hambanya di tempat-tempat yang baik, di hari-hari yang baik. Dan tempat yang baik adalah tempat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan hari yang baik adalah hari yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi ada dari sebagian tempat-tempat tersebut dikhususkan oleh Allah. Seperti tempat Haramaini, Haram Makkah dan Haram Madinah. Dikhususkan oleh Allah dengan kemuliaan. Dan juga ada hari-hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari-hari mulia. Seperti hari Arafah. Dan 10 awal Dzulhijjah. Kalau 10 awal Dzulhijjah sudah jelas riwayat dari Nabi SAW. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi, yani min hadhil asri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal baik melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Ini secara umum 10 awal Dzulhijjah adalah mulia. Perlu kita untuk berbanyak amal-amal baik di hari-hari itu. Kemudian ada di antara 10 hari ini ada namanya hari Arafah. Hari Arafah disunahkan kita berpuasa. Dan 10 awal Dzulhijjah pun disunahkan kita untuk berpuasa. Akan tapi puncaknya adalah puasa di 10. Di hari ke-9 di bulan Dzulhijjah yang disebut sebagai hari Arafah. Maka hendaknya kita bisa berpuasa di hari tersebut. Sebab Nabi SAW Yaum Arafah, Nabi SAW bersabda, Yaum Arafah, hari Arafah adalah hari ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Aku mengharap kepada Allah semoga Allah mengampuni orang yang berpuasa di hari Arafah, mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Ini adalah kemurahan dari Allah sebab diampuni dosa kita dengan puasa di hari Arafah. Ini adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Akan tapi tentunya dengan kita menjauhi dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kita menjauhi dosa-dosa besar maka Allah akan hapus dosa-dosa kecil, dan dengan melakukan ini amalan seperti puasa di Arafah Allah akan hapus dosa-dosa kita. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kita yang lupa di 10 Arafah ini, di 9 Dzulhijjah untuk berpuasa Arafah, dan juga memperbanyak amal-amal baik seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilaihi min hadhil ayyam fa akthiru fiha min at-takbiri wat tahlili wat tahmidi. Tidak ada hari yang lebih agung di hadapan Allah dan lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari ini, 10 awal Dzulhijjah. Maka hendaknya engkau perbanyak di hari-hari itu untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, kemudian tahlil dan tahmid. Atau yang selama ini kita sering menyebutnya dengan istilah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini hendaknya kita berbanyak. Dan di sini takbir ada dua, ada takbir muqayyad, takbir mursal. Muqayyad maksudnya takbir yang dibaca setelah sholat. Dan itu dimulai dari ulama berbeda pendapat. Di antaranya ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya dimulai daripada subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah. Jadi bersama subuh hari Arafah, setelah kita sahur untuk puasa Arafah, maka masuk waktu subuh. Setelah sholat kita disunahkan untuk takbir muqayyad, terikat dengan sholat. Sampai kapan? Takbir muqayyad ini nanti terus kita baca sehari di Arafah itu, di hari Arafah. Kemudian setelah itu hari nyembelih korban, hari tasyrik yang pertama, kedua dan ketiga. Jumlahnya kurang lebih hanya 23 sholat. Nah, kita hendaknya memperbanyak takbir di hari Arafah itu. Dan sebagian para sholihin mengumpulkan orang-orang di hari itu. Kalau orang di Mekah sana melakukan wukuf di Arafah, akan tapi orang yang di luar sana, yang di luar Mekah bisa berkumpul untuk mengadakan tausiyah, berzikir bersama, untuk membaca takbir bersama. Ini adalah satu kemuliaan yang dilakukan oleh para orang-orang mulia. Maka dari itu mari kita semuanya
memanfaatkan. Jangan sampai kita lengah dan lupa di hari Arafah untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa dibarengi dengan bersedekah, infak, kemudian kita membantu saudara, kemudian silaturahim dan seterusnya. Dan kemudian juga memperbanyak kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya mari jangan lupa di antara kita untuk puasa di hari Arafah. Kemudian bagi yang punya utang, ini perlu dihadirkan. Bagi yang punya utang, bagaimana akan puasa sunnah di hari Arafah ini? Bagi yang punya utang, maka jika utangnya adalah utang karena udzur, karena sakit dan seterusnya, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal melarang total, tidak boleh berpuasa sunnah, akan tapi puasanya adalah puasa mengqadha dulu, membayar utangnya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, boleh dia berpuasa sunnah biarpun dia masih utang, karena membayar utangnya masih ada waktu, maksudnya tidak alal fur, tidak spontan. Kemudian menurut mazhab Imam Malikiyah dan Syafi'iyah adalah boleh kita membayar utang terlebih dahulu selagi kita masih punya kewajiban mengqadha, tapi hukumnya adalah makruh. Tapi ingat, ini ada kemudahan dijelaskan oleh para ulama kita. Mazhab Imam Syafi'i, hendaknya di hari itu kita berniat dengan niat puasa fardu, puasa qadha, maka saat itu kita mendapatkan pahalanya puasa qadha, puasa fardu, sekaligus kita mendapatkan puasa sunnah Arafah. Dan semua sunnah-sunnah seperti itu. Kalau kita mengqadha di hari Senin, kita mendapatkan sunnah fardu, kita mendapatkan pahala fardu mengqadha salat puasa kita, kemudian kita juga mendapatkan kesunnahan di dalam berpuasa Senin atau Kamis tersebut. Akan tapi yang tidak diperkenankan adalah kita menggabungkan niat. Ini sebagian ulama mengatakan jangan digabungkan niat antara sunnah dengan fardu. Akan tapi cukup kita niat fardu, maka saat itu kita akan mendapatkan pahala fardu kemudian sunnah. Maka dari itu, ibu-ibu yang punya utang segera diberesi, mumpung kita di hari mulia Dzulhijjah, sisa waktu Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, ayo kita berpuasa mengqadha, kita akan dapatkan pahala kesunnahan dan ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bisa memanfaatkan waktu-waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah di hari Arafah, dan semoga kita dimudahkan juga untuk ziarah Makkah dan ziarah Madinah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.